Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abra Rizal Tarih. Di sini saya akan mewakili dari kelompok A2, akan mempresentasikan tentang cooking process. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Abra Rizal Tarih. Lalu berikutnya ada Gemilang Idiamida Khairunisa dan juga ada saya yang menemani Abram. Abrar. Lalu berikutnya ada Muhammad Ilham. Lalu berikutnya ada Muhammad Rayhan Rafli. Yang keenam ada Muhammad Aulia Faisal. Lalu berikutnya ada Talisha Bintang Amani Syafira Effendi. Yang kedelapan ada Tranggana Amanta Nusratria. Dan yang terakhir ada Zita Pramurita Laksmi. Nah, di sini pada presentasi kali ini akan dijelaskan tentang introduction, pendahuluan yang terdiri dari rumusan masalah, definition, pengertian dan tujuan dari proses cooking, dan yang terakhir types of cooking process, penjabaran 3 jenis proses cooking. Yang pertama adalah introduction atau perumusan masalah. The question, apa itu proses cooking? Dan kedua, apa saja jenis-jenis proses cooking? Definition, apa itu proses cooking? Proses cooking adalah proses di mana bahan baku didekomposisi secara termal menjadi produk dengan titik didih yang lebih rendah. Cooking digunakan untuk mengubah residu titik didih tinggi serta aspal, minyak berat, dan pasir tar menjadi lebih rendah produk mendidih atau sulingan. Lalu berikutnya ada types of cooking process, jenis-jenis proses cooking. Jenis-jenis proses cooking yang pertama itu ada daylight cooking, perangkahan terjadi di drum kokas. Fluid cooking, teknologi fluid bed continue, dan yang ketiga ada flexi cooking, mengubah kelebihan kokas menjadi gas. Nah, di sini yang pertama ada delayed cooking. Nah, delayed cooking ini adalah proses perangkahan termal yang sifatnya itu berkekuatan tinggi. Ini tujuan itu untuk melakukan pemrosesan minyak berat dengan mengubah residu menjadi aliran produk gasifikasi dan kokas karbon pekat. Nah, berikutnya ini ada diagram alir dari delayed cooking. Nah, jadi pada mulanya itu umpan tuh langsung ditujukan ke fraksinator, di mana umpan akan dipanaskan. Lalu fraksi yang lebih ringan akan dihilangkan sebagai distillate tengah. Sedangkan pada fraksi yang berat akan dipompa ke furnace. Nah, di dalam furnace ini nanti ditambahkan uap untuk mencegah pembentukan cooking prematur. Nah, kemudian furnace-nya itu dipanasin lagi sampai kisaran suhu 485 sampai 500 derajat Celcius. Lalu bahan baku yang dipanaskan itu kemudian dimasukkan ke dalam salah satu pasang coke drum selama kurang lebih dalam waktu 24 jam. Sementara yang drum-drum lainnya itu nanti dibongkar dan dibersihkan. Lalu nanti dalam coke drum itu terjadi proses perangkahan termal yang menghasilkan produk gas yang nantinya akan dikembalikan ke fraksinator dan kokas minyak bumi yang mengeras di dalam drum. Fraksinasi memisahkan produk kokas menjadi gas, kokas nafta, kokas light gas oil, dan kokas heavy gas oil. Nah, terus ada juga stripper, di mana stripper ini digunakan dengan fraksinator untuk memastikan pemisahan yang baik antara koker nafta dan aliran minyak gas ringan. Mungkin bisa dilanjut. Nah, berikutnya itu ada fluid cooking. Nah, jadi fluid cooking ini adalah secara sederhana adalah sistem fluidized bed sirkulasi dua bejana yang terdiri dari reaktor dan burner. Nah, di burner ini tuh partikel kokas dibakar sebagian untuk menaikkan suhunya. Partikel kokas panas dialirkan ke papan bebas reaktor dan mengalir ke bawah melalui reaktor. Nah, berikut ini adalah diagram air dari fluid cooking. Nah, pada mulanya tuh umpan dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu 260 derajat Celcius dan diumpankan ke scrubber yang menjalankan operasi pada suhu 370 derajat Celcius. Hidrokarbon berat dalam umpan didaur ulang dengan partikel halus ke reaktor dalam slurry recycle. Nah, ditambahkannya uap di bagian bawah reaktor dalam scrubber itu untuk menghilangkan cairan berat yang menempel pada permukaan partikel kokas sebelum dikirim ke burner. Nah, terus reaksi perangkahan ini berlangsung di dalam reaktor pada suhu 500 sampai 550 derajat Celcius. Dan umpan yang udah diubah menjadi uap dan gas yang lebih ringan bakal masuk ke scrubber.
Nah, itu masuknya itu setelah melewati bagian atas reaktor dan pergi ke kolom fraksinasi yang tujuannya itu untuk pemulihan produk. Sedangkan kokas yang terbentuk dalam reaktor mengalir terus-menerus ke burner, di mana kokas dipanaskan hingga 593 sampai 677 derajat Celcius. Lalu udara disuntikan ke dalam burner untuk membakar 15 sampai 30% kokas, yang dimana kokas itu dihasilkan dalam reaktor. Nah, sebagian partikel dikembalikan ke reaktor dan sisanya dikeluarkan sebagai produk kokas cair. Nah, bagian dari partikel kokas yang dipanaskan dan dikembalikan ke reaktor itu tujuannya untuk menyediakan energi bagi reaksi perengkahan dan untuk mempertahankan suhu reaktor. Nah, berikutnya bisa lanjut ke flexi coking. Nah, flexi coking itu adalah proses perengkahan termal unggun terfluidasi yang sifatnya berkelanjutan yang terintegrasi dengan gasifikasi kokas menggunakan udara dan uap. Nah, proses ini tuh mengubah sebagian besar karbon kokas menjadi karbon monoksida yang kemudian dicampur dengan hidrokarbon ringan untuk menghasilkan gas bahan bakar berkualitas rendah. Nah, berikutnya adalah diagram alir dari flexi coking. Nah, dalam prosesnya itu, pertama-tama umpan memasuki scrubber untuk pertukaran panas kontak langsung dengan uap produk overhead reaktor. Gas dengan titik didih yang lebih rendah di scrubber masuk ke fraksinator, di mana aliran nanti dibagi menjadi aliran gas, aliran nafta, distilat, dan minyak gas berat. Sedangkan umpan berat nanti akan mengalami perengkahan termal dalam reaktor, itu menjadi berbagai produk gas dan cair serta kokas. Nah, terus partikel kokas yang lebih dingin keluar di bagian bawah bejana reaktor dan disirkulasikan kembali ke heater. Partikel kokas panas dari heater akan disirkulasikan kembali ke reaktor untuk menyediakan panas yang diperlukan untuk proses perengkahan termal. Heater sendiri itu terletak di antara reaktor dan gasifier. Nah, itu berfungsinya untuk mentransfer panas antara dua bejana. Suhu pemanas lalu dikendalikan oleh laju sirkulasi kokas antara heater dan gasifier. Nah, kokas yang berlebih di heater akan ditransfer ke gasifier, di mana kokas bereaksi dengan udara dan uap untuk menghasilkan fleksi gas atau yang biasa disebut gas bahan bakar CO atau H2 yang sifatnya bersih. Lalu produk gasifier yang terdiri dari campuran fleksi gas dan kokas kembali ke heater untuk memanaskan kokas. Ya, mungkin itu ada dari saya tentang coking dan jenis-jenisnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari perwakilan kelompok A2 akan menutup presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.